nawaitu sauma godin an ada ifardi syahri Ramadana hardihis sanati lillahi ta'ala. Aku niat puasa esak untuk melaksanakan kewajiban puasa Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah kita bertemu pada podcast yang kedua. Yang kali ini kita kedatangan narasumber. Beliau adalah Mudir Ma'had Al-Multazam. Beliau tidak asing bagi pemirsa Al-Multazam TV. Selain Mudir Ma'had, beliau juga merupakan praktisi kesehatan. So, beliau juga mempunyai Kriya Sehat, apa sih namanya krianya? Kriya Sehat Sehati. Kriya Sehat Sehati. Insyaallah nanti kalau para pemirsa juga membutuhkan layanan, insyaallah beliau siap, baik itu jasmani maupun rohani juga, Ustaz ya. Insyaallah beliau akan memberikan solusi bagi masalah-masalah yang dihadapi oleh para pemirsa sekalian, terutama masalah kesehatan. Kali ini kita akan bahas tentang kiat-kiat sehat di bulan Ramadan. Gitu, Ustaz ya? Ya, insyaallah. Nah, tentang ini, Ustaz, tentang Ramadan ini, terutama tentang puasa di bulan Ramadan, yang kita yakini semua yang Allah perintahkan itu baik untuk kita saja, dan yang Allah larang adalah yang buruk bagi kita. Termasuk yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala itu adalah puasa. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sumu tasihu." Nah, berpuasalah kamu maka kamu akan sehat. Nah, gimana Ustaz? Apa hubungannya antara puasa dan sehat? Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Alhamdulillah, Hanif, ini adalah materi perbincangan yang sangat menarik sebenarnya ketika kita berbicara masalah kesehatan. Baik itu kesehatan di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan. Kalau tadi antum menyampaikan sumu tasihu, berpuasalah maka engkau niscaya akan sehat. Nah, ini sudah banyak ya diketahui oleh masyarakat muslim, kemudian juga banyak diteliti oleh para pakar keilmuan, baik ilmuwan muslim maupun non muslim, terkait dengan bahwa kesehatan puasa itu ada hubungan dengan kesehatan. Jadi bagi yang ingin sehat maka berpuasalah. Maka sekarang ternyata orang barat itu ada namanya teknik ya, metode terapi fasting namanya. Puasa gitu kan. Nah, mereka memerintahkan kepada pasiennya itu untuk puasa 3 hari dalam sebulan. Islam kan sudah ada. Ya, ayamul bid. Ada juga yang menyampaikan sepekan 2 kali puasanya. Islam sudah ada. Puasa Senin Kamis. Ya, ada juga menyampaikan puasa sehari puasa, sehari enggak. Ada di Islam puasa Daud. Nah, dan itu ternyata ya orang-orang barat itu sudah melirik ya metode Islam, pola-pola yang dilakukan oleh Rasul umat Islam. Jadi sebenarnya sudah ada dalam Islam, hanya mereka yang menerapkan. Atau mereka menerapkan itu melalui penelitian dulu mungkin. Jelas. Seperti sepekan 2 kali dan seminggu yang sebulan 3 kali. Sebulan 3 kali. Kan ada dalam Islam. Tapi yang mereka yang menjalankan. Begitu juga ketika misalnya waktu mau operasi. Itu kan ada juga yang suruh kudu puasa. Nah, itu berarti sehat ya. Sehat ya. Nah, jadi kan sel-sel itu kan akan mati ya. Setelah 11 atau sampai 14 hari itu sel akan mati.
Nah, kalau kita hitung-hitung setahun itu ada 360 hari ya. Kalau dibagi kita rata-ratakan 12 hari, maka akan jatuh 30 hari. Artinya ada bahwa sel-sel itu benar-benar akan mati ya, sel yang buruk ya itu akan mati manakala orang itu berpuasa selama 30 hari. Sel-sel yang tidak dibutuhkan oleh tubuh gitu kan. Nanti kan ada regenerasi sel seperti itu. Nah, salah satunya yang baik adalah di saat puasa. Berarti puasa itu salah satunya adalah untuk tadi regenerasi sel saja. Untuk kira-kira apalagi saat apa namanya manfaat dari puasa ini bagi kesehatan selain regenerasi sel tadi. Jadi berbicara masalah kesehatan ini tidak hanya puasa ya. Coba kita belajar kepada manusia yang paling sehat. Ya, manusia yang paling sehat itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan disebutkan beliau dalam kehidupannya, dalam hidupnya cuma sakit 2 kali. Yang pertama saat menerima wahyu, kemudian yang kedua saat meninggal dunia. Yang terkena racun itu saja. Ada juga yang 3, ada yang menyampaikan 3, ada yang kena racun oleh orang Yahudi. Nah, akhirnya kita belajar banyak para asatidz, para dokter yang meneliti bagaimana sih apa yang dilakukan Rasulullah sehingga kok sehat banget gitu loh. Nah, setidaknya ini yang sering saya sampaikan ke para pasien saya ya, ketika ingin sebelum kita treatment ya, kita berikan treatment, itu akan selalu kita ingatkan ya terhadap 3 hal. Yang pertama itu pola pikir. Ya, pola pikir agak-agaknya dengan hati ya. Kemudian yang kedua pola makan, dan yang ketiga adalah pola hidup. Nah, berarti ini ada hubungannya dengan jasmani dan rohani ya. Kalau pola pikir kan hubungannya dengan rohani, dan kalau pola makan dengan jasmani. Nah, dengan apa namanya yang kita belajar di SD, mensana in corpore sano gitu. Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat gitu. Nah, itu apakah 2 hal ini berhubungan gitu? Ya, dalam hadis Rasulullah SAW disampaikan ala inna fil jasadi mudghah, bahwa di dalam jasad manusia itu ada segumpal darah, segumpal daging. Idza soluha soluhal jasadu kullu. Jika segumpal daging itu baik, maka seluruh anggota tubuh akan baik. Ya. Idza fasada fasadal jasadu kullu. Jika rusak, maka anggota tubuh juga akan rusak. Artinya adalah bahwa ketika ada seseorang yang mengalami ya keluhan-keluhan, penyimpangan dalam tubuh, cek dulu. Yang pertama kali adalah dicek hatinya. Ya, maka ketika tapi ini umumnya manusia ya, umumnya kita itu ketika kita sakit, anggota tubuh kita sakit, kira-kira larinya kemana nih? Yang diingat pertama kali apa nih? Biasanya nih obat, ya obat dokter. Ya, ini umumnya ya, umumnya. Kecuali orang-orang yang memang sudah terbiasa, sudah disiplin untuk tidak langsung ke dokter maupun obat. Nah, padahal ketika punya masalah, apapun masalahnya, baik itu masalah kehidupan, masalah kesehatan, apapun itu masalahnya, sebenarnya Islam sudah memberikan catatan dalam surat Al-Baqarah, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Berarti solusinya harusnya ingat Allah dulu. Ya, kita sakit misalnya, ingat Allah dulu. Ya, dengan cara apa? Sholat dan sabar. Sabar itu artinya apa? Menerima. Ya, kita menerima kondisi kita, kemudian ya laksanakan sholat. Nah, berarti ini juga harus yang apa namanya sesuatu yang harus kita rubah ya. Betul, mindset pertama kali. Rubah, supaya kita sehat lah. Yaitu yang harus kita kembalikan ke ingat sholat dan sabar. Itu sebelum ikhtiar yang lain. Karena kadang yang gini, ada orang yang salah satu contoh dia mengidap penyakit kista, ya, kista di rahim seorang ibu-ibu, ya. Harusnya beliau ini operasi sepekan berikutnya, ya. Nah, kemudian saya tanyakan, salah satu adalah
pola tadi pikir dan hati tadi. Ya, ternyata saya dapatkan bahwa si ibu muda ini, ya, beliau mengalami yang namanya rasa dendam amarah yang dipendam cukup lama, mulai dari kelas 2 atau 4 SD, ya, saat ditinggalkan oleh bapaknya. Jadi nggak diurusin gitu kan, nggak diurusin, kemudian dititipkan ke neneknya. Itulah yang menimbulkan si ibu ini, ya, rasa benci kepada ayahnya. Ya akhirnya, ya, saya minta ke beliau, udah temui bapak, maafkan. Nah ini kalau nggak memiliki keluasan hati, ya, itu mana mungkin ada orang yang memaafkan gitu kan, meskipun ayahnya. Yang salah siapa? Kalau secara logika ya, yang salah orang tua, meninggalkan, nggak mendidik, nggak merawat, ya disia-siakan lah gitu kan. Nah, kok saya disuruh minta maaf, ya. Tapi dengan kebesaran hati, ini biasanya yang akan mendatangkan miracle, keajaiban, ya. Karena orang-orang yang berhati bersih itu kan orang yang memaafkan itu nggak mudah, ya. Itu pasti memiliki hati yang bersih. Dan alhamdulillah, setelah memaafkan, sebulan saya follow up gitu kan. Saya tanya kembali, gimana nanti kabarnya? Ya, tapi nggak langsung ke pasien tersebut, ke temannya yang membawa. Alhamdulillah, nggak jadi operasi, udah bekerja dan sudah gemuk. Ya, bahkan dia menyampaikan bapaknya seminggu pasca dimaafkan itu meninggal dunia. Intinya ada hubungannya lah. Ada hubungan antara hati dan pikiran dengan kesehatan tubuh. Nah, sekarang terkait dengan Ramadan ini, Ustaz. Kira-kira untuk menjaga kesehatan kita itu apa yang harus kita lakukan? Oke. Terkait dengan Ramadan, tidak jauh dengan bulan-bulan selain Ramadan ya, bagaimana kita itu menjaga kesehatan kita. Intinya adalah ada ungkapan bahwa kesehatan itu ada hubungan dengan ketaatan. Artinya bahwa orang yang taat, ya, taat melaksanakan ajaran Islam, baik Al-Quran maupun hadis, insya Allah akan sehat. Berarti kembali lagi ke tadi, bahwasanya kita yakini bahwasanya yang Allah perintahkan itu pasti yang betul, baik. Betul. Iya. Jadi intinya yang Allah berikan salah satunya adalah puasa. Ya. Berarti ketika kita taat dan kita yakini bahwasanya ini baik, apalagi tadi dengan sabda Nabi sumu tasihu, berarti baik kesehatan. Salah satunya dan kita menjalankan aja pasti akan sehat. Ya. Nah, trik-trik yang lain, Ustaz. Nah, yang pertama ya, yang kita bahas di pola tadi ya, pola pikir. Kenapa kita perlu menjaga pola pikir di bulan Ramadan ini? Ya, kan membatalkan itu kan tidak hanya membatalkan puasanya, tapi juga bisa membatalkan pahalanya. Ini sangat diwanti-wanti. Berapa banyak orang yang tidak mendapatkan apa-apa, ilal ju'al atos, kecuali hanya dahaga dan lapar. Ya, itu di antara orang-orang yang memang tidak bisa menjaga hatinya. Ya ghibah, kemudian masih ada rasa benci, kecewa dan lain sebagainya kepada seseorang. Nah, itu bisa jadi malah bisa membatalkan puasa. Nah, kalau kita lihat ya bahwa kekuatan itu tidak ditentukan jumlah. Kalau dalam peperangan ya, tidak ditentukan dengan jumlah. Puasa juga begitu. Tidak ditentukan seberapa besar, seberapa kuat dia, seseorang tersebut. Buktinya, ada orang yang dewasa, badannya keker, gagah, tapi nggak kuat puasa. Iya. Seperti kemarin saat saya jalan, itu di tengah jalan, itu ya pemuda yang batal gitu kan, yang merokok di pinggir sawah gitu kan. Ya, secara badan kuat, tapi secara jiwa kerdil. Ya. Beda dengan anak-anak, ada anak-anak yang kecil tapi kuat. Kenapa? Karena pola pikirnya sudah beda. Ya, pola pikir, kekuatannya itu sudah beda. Saya yakin orang yang nggak puasa meskipun badan besar, karena apa? Dia cenderung pola pikirnya itu buat apa puasa? Oh, puasa akan bikin lapar. Oh, puasa membuat kita tidak produktif dan lain sebagainya. Nah, itu ternyata bisa untuk mempengaruhi apa yang ada dalam tubuh kita. Dan lapar itu sebenarnya kan bukan di perut, di pikiran dulu. Ya, di pikiran. Kalau pikirannya itu mikirin lapar-lapar terus, akan lapar. Iya, benar. Pernah saya juga cerita tentang ini, Ustaz. Orang yang mati gara-gara salah diagnosa itu, Ustaz.
Gimana? Jadi ada dokter yang mendiagnosa dia sakit apa namanya kanker kalau nggak salah ya. Kemudian padahal itu salah diagnosa, bukan untuk dia, padahal ke temannya. yang lain gitu ya. Tapi yang diagnosa itu karena dia sudah kepikiran kata dokter mau mati dalam waktu dekat, maka dia akan mati. Ini seperti itu saja. Iya, ini banyak kisah ya. Nah. Banyak orang-orang yang mohon maaf sudah di-jas ya. Sudah di ultimatum lah istilahnya bahwa hidupmu tinggal sekian hari lagi. Ya. Dan ternyata itu akan kembali bagaimana dia itu meresponnya. Ya. Kalau dia meresponnya dengan sesuatu yang negatif dan meyakini apa yang disampaikan dokter, ya masalah. Tadi pola pikir saja. Ya. Pola pikir juga harus kita perbaiki lah. Kemudian berikutnya sekarang pola-pola yang lain, pola makan. Ya, pola Mungkin makan. seperti apa supaya kita sehat di bulan Ramadan. Nah ini cakep banget ya membahas pola makan khususnya bulan Ramadan. Kalau kita mengacu kepada ayat Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 168, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai manusia, ya makanlah dari apa-apa yang diberikan Allah, rezeki yang diberikan Allah kepadamu, halalan thayyiban. Ya, jadi gak cuma dua, ada dua syaratnya, halal juga thayyiban. Wala tattabi'u khutuwati syaiton. Jangan ikuti langkah-langkah syaiton. Innahu lakum aduwwum mubin. Karena setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Ini menarik ini, Nah, ada halal, ada baik. Baik, Nah, iya. ada halal, ada baik. Nah, halal ini apa, Ustaz? Kriteria halal itu. Halal itu bisa dari memperolehnya. Ya, misal ayam gitu kan. Kita makan ayam. Dari mana dapatnya? Kalau dari hasil mencuri misalnya, jelas haram. Ya. Ya, jadi dari memperolehnya itu sudah bisa disebut kriteria mana yang halal, mana yang tidak. Kemudian yang kedua, ya, ketika kita sudah memperolehnya, bagaimana cara mengolahnya? Kalau ayam misalnya, ayam milik kita, ya, ayam milik kita, tapi ternyata cara menyembelihnya sudah tidak halal. Dipukul Ya, dipukul atau apa, atau sudah jadi bangkai karena sayang, akhirnya dimasak, gitu kan? Nah, itu juga tidak halal. Nah, ini Ustaz, kalau tadi ya, kalau seandainya ayam bukan punya kita, berarti kan ayam mencuri misalnya. Iya. Nah, ayam ini kan baik. Ayam kan baik kan halal, Iya. halal secara dohirnya ya. Secara datnya halal, hanya saja cara mengambilnya yang tidak halal. Apakah ada hubungannya dengan kesehatan tadi? Itu tidak menyehatkan kan? Berarti dari tadi sebagaimana yang ini kan? Kembali ke tadi, ya. Kembali kepada ketaatan tadi. Jadi apapun, ya, perbuatan itu dalam rangka kemaksiatan pada Allah pasti ada mudaratnya. Iya, kembali ke awal yang tadi. Maka makna thayyiban, Ibnu Katsir dalam tafsirnya itu mustatabun fi nafsihi, baik zatnya. Untuk apa? Ghairu mudor, tidak memberikan mudarat. Untuk apa? Lil abdan wal ukul, tidak memberi mudarat, baik itu mudarat untuk badan kita maupun untuk akal kita. Ya, apa efeknya? Ya, jadi kalau orang-orang yang misalnya tadi yang mencuri nggak halal gitu kan, kemudian dia makan gitu kan, jelas ya sesuatu makanan yang dimakan itu nanti akan jadi daging itu, akan jadi daging itu kan. Nah, ketika itu tidak disadarin dan tidak ditaubatin, maka Allah akan memberikan kesempatan kepada hamba tersebut untuk bersih dari dosa-dosanya. Salah satunya adalah dengan diberikan penyakit. Jadi penyakit itu kan, orang sakit itu kan penggugur dosa. Itu. Salah satunya karena itu ya. Iya. Nah, tadi kan kalau misalnya mencuri ya, ini kan ada hak adami ya. Kalau misalnya tobat karena kesalahan dengan Allah kan cukup dengan istighfar. Istighfar. Iya. Nah, untuk hak adami ini kan kita harus selesaikan gitu. Iya. Nah, ini solusinya seperti apa jika sudah terlanjur, sudah terlanjur memakan apa namanya barang yang haram atau hasil korupsi misalnya lah ya.
Itu tuh seperti apa solusi untuk Ya, sebagaimana sampaikan Al-Imam Nawawi ya dalam syarat-syarat taubat itu kan, ketika ada hak adami berarti harus mengembalikan. Ya, misalnya nyuri ayam, kalau tahu itu ayam siapa, kembalikan. Kalau tidak, misalnya nggak tahu, ya itu ayam siapa, di jalan misalnya kan ngalor ngidul ayamnya daripada ini disambet gitu kan, ya niatkan aja, tanya, ini kan, tanya orang-orang kampung. Ini memang kembali tadi butuh kebesaran hati untuk mengakui kesalahan, ya karena kadang-kadang ada orang begini, ada orang yang dia mengaku salah, tapi nggak ingin menampakkan dia itu salah, gitu kan? Kan kalau ditanya, siapa yang merasa kehilangan ayam, nanti kan ketahuan jadinya. Kalau seandainya ketahuan sama sekali nggak tahu sama sekali, udah tanya ke masyarakat nggak tahu, ya tinggal beli ayam, niatkan, ya Allah, ya ayam ini untuk pemilik yang pernah saya ambil. Engkaulah yang akan menghantarkan ayam ini ke beliau. Kan mudah bagi Allah gitu kan. Kita lepas Allah karena kita sudah minta kepada Allah, Allah akan menggiring ayam ini untuk ke pemiliknya. Insya mudah bagi Allah, insya Allah. Yang jelas kita sudah punya niat ketika sudah punya niat untuk mengembalikan dan tidak ngulangin lagi. Kedepannya tidak ngulangin lagi. Itu gitu. Halal thayyib. Iya, halalan thayyiban. Nah, untuk ini Zat, untuk tentang sahur dan berbuka ini sebaiknya seperti apa ini untuk? Ya. Kembali lagi ke selain halal tentunya thayyiban. Thayyiban itu kan baik ya cara memperolehnya. Kemudian baik cara mengolahnya. Jadi misal kita sudah punya tempe misalnya, dia punya sayuran, baik, ya kan? Kita beli halal, kita mau masak, ya cara ngolahnya ternyata juga tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pakar gizi misalnya, ya sampai terlalu matang atau digoreng sehingga probiotiknya itu mati kan. Sebenarnya tempe itu udah matang ya, karena kan direbus ya, udah matang, ya itu mengandung probiotik bagus banget untuk saat kita itu puasa itu. Kan tubuh kita itu butuh probiotik ya. Seperti contohnya tempe. Ya, bakteri yang baik lah gitu kan. Nah, agar probiotik ini berkembang dengan pesat, dengan bagus, butuh lagi prebiotik. Nah, salah satunya adalah dengan kurma. Ya. Nah, cara memperolehnya, cara memasaknya, mengolahnya, kemudian cara memakannya. Nanti masuk kepada pola hidup Rasulullah. Bagaimana cara Rasulullah makan? Gitu kan? Nah, cara Rasulullah bagaimana makan? Cara Rasulullah makan, ya dalam hadis Tirmidzi itu kan sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk oksigen. Dan Rasulullah ini, ya kalau makan tidak terlalu kenyang. Ya. Karena kalau terlalu kenyang nanti akan mengakibatkan lambung ini akan bekerja dengan ekstra. Apalagi seharian lapar, kemudian langsung awal-awal langsung diembat. Jadi penyusunan lambung itu belum mampu untuk adaptasi, kaget. Yang bisa mengakibatkan kembung, bisa mengakibatkan nanti kontraksi, bisa mengakibatkan nanti ya sakit. Seperti itu. Apalagi kalau pola itu, ya mungkin sekali dua kali mungkin ada yang terselamatkan. Tapi kalau setiap hari selama puasa, padahal puasa itu untuk menyehatkan, tapi karena tadi ya pola-pola yang tadi tidak sesuai dengan Rasulullah, kok malah sakit? Ini jadi pertanyaan aneh gitu kan. Berarti intinya untuk mencapai kesehatan itu kita harus mengikuti bagaimana cara Rasulullah SAW, termasuk cara makan, apa yang dimakan. Sebenarnya simpel tapi powerful, seperti doa. Kalau hanya orang yang nggak mengerti makna doa itu kan cuma sekedar doa, padahal kan luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan kalau kita mengupas arti basmalah itu luar biasa sekali gitu kan. Kemudian kita ditambah dengan doa Allahumma barik lana, gitu kan. Bima razaqtana itu kan agar diberkahi. Nah, berkah salah satu keberkahan itu adalah salah satunya adalah kesehatan. Pas sudah merasa kuat, ya kenyang gitu kan. Nah, kalau nggak diberkahin bisa jadi orang makan 2 piring nggak kenyang-kenyang. Itu bisa jadi nggak berkah. Gitu kan beda orang. Ada orang makan banyak, kok nggak kenyang-kenyang. Ada orang makan sedikit cukup, tapi kok mengenyangkan. Nah, kadang-kadang kita itu kalau masalah kenyang dan tidak itu tergantung apa yang dimakan. Betul. Jadi kalau makanannya lagi enak, mumpung gitu kan.
Mumpuk. Ya Padahal sekali dua tadi- kali lah gitu kan. Kalau sering ya tunggu aja nanti saatnya. Padahal tadi sebagaimana apa cara Rasul makan ya. Kata Rasul kan la nakul hatta naju Iya. wa idza akalna fala nashba gitu. Kita makan tidak makan kecuali sampai terasa lapar gitu, dan ketika makan itu tidak sampai kenyang gitu. Iya. Nah, kadang-kadang emang hawa nafsu kita lah yang kadang perlu kita tarbiyah untuk berhenti makan sebelum kenyang. Iya, terkait dengan tadi, iya betul ya. Tapi kalau bisa meluruskan itu bukan hadis itu kan. Bukan, Iya, bukan hadis. bukan hadis, perlu diteliti lagi ya kesahihannya gitu kan. Tapi memang secara manfaat ada juga gitu kan. Jadi karena ada sebagian orang ketika terlalu lapar itu menimbulkan mah gitu kan ya. Ya, kalau orang terlalu kenyang maka menimbulkan penyakit. Intinya adalah kita perlu lebih mengenal Rasulullah SAW. Ya, kita perlu membaca sirahnya, perlu membaca apa-apa yang dilakukan Rasulullah dalam hal kaitan dengan makan ya. Ya di Indonesia kan sudah terbiasa ketika ada kondangan itu ada istilah ya standing party gitu kan. Nah, itu padahal makan dengan cara berdiri itu sangat-sangat tidak baik sekali gitu kan. Karena makan itu akan langsung masuk ke lambung gitu kan. Jadi prosesnya itu kurang sempurna gitu kan. Beda dengan Rasulullah kan harus dengan duduk, bahkan Rasul juga makan dengan mengangkat ya kaki kanan ya. Kan lambung kan sebelah kiri ya. Sebelah kiri, sehingga ketika kita sudah menekan sebelah kanan itu sudah tidak perlu longgar lah, sudah dipersempit sehingga sudah merasa kenyang. Berarti itu memposisikan perut Cara ya, duduk, supaya betul. tidak terpenuhi dengan Betul, makanan tadi, iya, sepertiga betul. makan, sepertiga minum, sepertiga Iya. nafas, tekniknya Iya. seperti itu. Betul. Maka sering orang kalau makan itu kan bersendawa gitu kan. Nah, itu biasanya ada asam lambung naik gitu. Ya, karena makanan penuh ya, kemudian tidak ada jalan lain kecuali naik ke ada esophagus lah gitu. Apa itu namanya lah. Nah, itu kan naik seperti naik. Serat gitu. Harusnya kan nggak naik gitu kan. Nah, kalau sampai nanti naiknya itu sampai ke ini, nah itu bisa jadi nanti Sendawa. GERD lah. Ya, orang yang kalau makan masih ini, tapi kalau udah kronis itu bisa jadi GERD. Itu banyak yang mengakibatkan sampai kematian. Berarti sendawa itu menunjukkan bahwasanya dia Asam itu lambung. kenyang. Ya, asam lambung sebenarnya, asam lambung naik gitu asam kan. lambung naik. Nggak harus kenyang kok. Oh gitu. Ada orang nggak kenyang juga Kenyang sendawa. bisa sendawa gitu. Berarti bukan indikator ya. Ini bukan indikator. Ada orang ketika terapi ya, kita terapi, yang terapi siapa? Dia bersendawa. Mending dia nggak makan gitu kan. Kita asam lambung naik gitu. Nah, tadi saya terkait ini sahur dan berbuka Buka puasa. yang baik itu seperti apa? Yang jelas tubuh kita itu memerlukan nutrisi yang cukup. Apalagi kita akan berpuasa sekitar 12-13 jam ya kalau di Indonesia, itu membutuhkan nutrisi yang cukup. Ya mulai dari karbohidrat gitu kan, kemudian dari protein, kemudian dari mineral gitu kan, dari vitamin. Nah, kira-kira yang cukup ya tinggal kita mencari sih ya. Nasi, kemudian sayuran, buah kalau ada, lauk. Nah, tapi untuk kalau saya saat ini dan sudah saya latih itu nggak terlalu banyak makan nasi, gitu kan. Terlalu nggak makan nasi, tapi saya seringnya makannya kurma, gitu kan. Dan ternyata Pengganti nasi. Kalau orang Indonesia kan mengatakan kalau nggak nasi itu nggak puas gitu kan. makan. Nah itu pola pikir tadi, kembali ke pola pikir, ya. Makan sahur yang kenyang supaya kuat, enggak itu pola pikir itu kan, ya. Padahal enggak ya. Enggak juga. Karena saya kalau puasa sunnah itu ya kadang-kadang kan malas makan nasi ya. Ya cukup makan kurma 3, kadang 5 sama buat air sereh. Ya. 3 helai serai sayur itu loh. Diiris-iris, kemudian masukkan di air panas. Dan itu kandungan itu luar biasa sereh itu. Ya, mineralnya, vitaminnya, zat besinya, karbon juga ada. Itu bagus itu. Berarti Jadi orang-orang yang malas makan tuh udah minum itu aja. sering. Nggak sereh. Itu kan ada di wedang uwuh itu. Itu juga bisa wedang uwuh gitu kan. Ya, tapi kadang-kadang kan wedang uwuh ada yang nggak ada serehnya. Yang Jogja kan nggak ada serehnya kalau Jogja itu. Berarti kita buat sendirilah. Buat sendiri. Dan ini sudah saya buktikan ya. Sudah saya buktikan makan 3 kurma ya, bagusnya 7 ya. Bagusnya 7. Kemudian sama segelas air sereh itu badan tuh terasa enak gitu ya. Jadi sehari Fit gitu kan. nggak Iya, lemas. nggak lemas. Gitu. Nah, kebiasaan kita tuh kadang-kadang itu
Kalau terutama waktu berbuka ya, Ya. nggak lengkap rasanya kalau nggak ada gorengan. Ya. Gimana menurut Anda tentang gorengan? Ya gorengan kalau dirasa-rasa emang enak ya. Ya dulu saya juga sebagai penikmat gorengan gitu kan. Tapi dengan berjalannya waktu, dengan banyak diskusi, kemudian belajar ya tentang ilmu kesehatan, kemudian saya temuin juga para pasien-pasien yang sakit gitu kan. Ya ternyata memang kalau setiap hari dan sering kebanyakan goreng-gorengan juga kurang bagus gitu kan. Ya kurang bagus, dikurangi lah. Kalau belum bisa sama sekali bisa dikurangin. Itu insya Allah bisa kita atasi dengan berjalannya waktu. Ya tadi kan wala tatabi'u khutuwat syaitan gitu kan. Iya. Ya itu kan setan itu akan mengajak orang itu kepada syahwat itu kan. Ya. Jadi kan di dalam Al-Qur'an ya surat Al-A'raf ayat 31, kulu wasrobu wala tusrifu. Makanlah dan minumlah, jangan berlebihan. Nah, makna dari sarof berlebihan adalah setiap sesuatu yang engkau inginkan, ya kamu makan. Pengennya makan yang itu. Iya, aja. kita membayangkan gini enak banget ya kalau minum ini lewat cendol, bang, cendol pesan, lewat cilok, pesan cilok, lewat tahu, pesan tahu. Itu sudah tadi mengikuti. Itu tadi ya. Udah sarof, udah israf gitu kan. Israf tadi. Berarti gorengan ini termasuk yang bukan toyib. Kalau berlebihan. Iya. Makanya saya seneng kalau masih goreng sendiri, saya masih makan. Karena kalau goreng sendiri itu minyaknya masih pertama. Nah, kalau di luar kan walau alam gitu kan. Ya udah berulang-ulang bahkan penelitian itu ya salah satu penyebab dari kanker itu adalah ya tadi ya ya minyak yang memang lebih dari 3 ya kali lemak jenuh ya, minyak yang sudah sampai menghitam gitu loh ya kan banyak banget ya. Ya itu sudah hati-hati gitu. Nah, kalau tadi ya di sahur itu makan kurma 3 dengan air sereh. Ya. Nah, dan kalau buka kan ini biar kita kuat kan berlanjut ini. Ya. Kalau misalnya kita sahur dan bukanya kurma dan minum sereh gitu, apakah itu kuat itu? Ya nggak harus ini ya, nggak harus kurma terus ya. Tapi sudah ada yang mencoba kok teman saya itu pastrover. Jadi pastrover itu sebutan terapis PAZ ya, pengobatan akhir zaman. Ini orang Aceh, beliau memiliki kebun kurma terluas se Asia Tenggara Di Aceh dan berbuah. Nah sudah 8 tahun ini dia nggak makan nasi, makanya kurma. Bentar masih hidup. Masih hidup dan sehat. Berarti bisa ya? Bisa, sangat bisa sekali gitu kan. Maka dalam Rasulullah itu kan ada hadis itu kan, orang yang di rumahnya nggak ada kurma itu miskin. Miskin dalam tanda kutip ya. Miskin dalam artian luas. Bukan miskin harta, tapi miskin bisa miskin nutrisi gitu kan, bisa miskin keyakinan, ya kan? Kan Rasulullah kan pola hidupnya kemudian menyampaikan bahwa madu kurma itu makanan yang terbaik. Kita yakinin nggak itu kan? Iya. itu penting loh, membangun mindset masyarakat bahwa madu dan kurma itu adalah makanan terbaik. Kalau nggak yakin ya udah. Ya berarti benar apa namanya, kembali lagi ke awal lagi tadi keyakinan. Betul. Keyakinan bahwasanya yang Allah yang Allah perintahkan itu yang baik dan Allah larang itu yang buruk. Kemudian aplikasinya kan ada di Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Baik itu hadis, qaul, perbuatan dan seterusnya kan. Wa ma yantiqu anil hawa. Semuanya kan dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti untuk kiat-kiat supaya kita sehat di bulan Ramadan adalah dengan menjalankan apa yang pola pikir, pola makan, dan pola hidup. Itu harus kita jalankan sebisa mungkin, mencontoh dari Rasulullah SAW. Kalau belum bisa total, ya bertahap. Iya. Karena adaptasi itu nggak mudah. Misal orang berbuka, apalagi daerah-daerah yang panas. Ya, panas, kemudian istilahnya apa ya, panas itu kan lawannya dingin ya. Pengennya pakai es. Itu kan godaan itu. Ya, kalau orang nggak terbiasa itu pasti awal buka langsung es gitu kan. Padahal Rasulullah buka pertama apa? Kurma. Ya, kurma. Ya, atau air biasa lah ya. Bukan dingin. Kenapa? Karena
tubuh itu perlu penyesuaian, ya. Dalam kondisi lapar, kemudian kalau langsung diberikan minuman yang terlalu dingin, ya itu bisa tadi kontraksi, kemudian kembung dan lain sebagainya. Maka nggak siap. Maka diberi yang dipancing yang manis-manis agar apa? Agar untuk mengembalikan gula darah. Ya, gula darah itu biar tertenang dengan baik seperti itu. Nanti setelah itu baru ya habis sholat misalnya isya minumlah es gitu kan, tapi juga jangan berlebihan gitu. Nah, jadi yang apa namanya yang manis-manis itu bisa apa? Ya bisa dari kurma, madu atau gula. Tapi kalau bisa gula itu bukan gula putih ya. Ya terutama bagi masyarakat yang sudah punya penyakit gula, itu jangan pakai gula putih. Ya kan? Ya bagusnya ya paling bagus ya gula aren ya. Gula aren, kemudian gula batu. Gula yang masih asli gitu. Itu hanya prosesnya ya. Kalau perbedaan gula batu dan gula putih. Prosesnya ya mungkin. Kalau bahannya sama aja dari tebu. Dari tebu. Kalau nggak salah dari tebu. Masuk makanan thayyib tadi ya. Iya. Ya jangan berlebihan ya. Karena kita juga butuh gula juga ya. Selain energi terkuras, juga kita juga butuh asupan gula. Meskipun ya gula itu kan nggak harus dari gula pasir gitu kan. Dari buah juga ada gitu kan. Nasi juga ada mengandung gula itu. Sekarang selain pola makan, kan pola makan sudah kita bahas ya. Nah sekarang pola hidup lah. Pola hidup. Apakah perlu olahraga dan seterusnya? Kalau perlu itu seperti apa olahraga? Iya. Tetap meskipun di bulan puasa itu juga olahraga ringan. Olahraga ringan yang paling bisa dilakukan dan tidak membuat capek ya berjalan. Maka bergembiralah orang-orang yang mempunyai rumah jauh dari masjid. Perjalanan panjang itu harusnya setiap langkah itu wallah, masya Allah luar biasa sekali gitu kan. Selain yahtu khutwatan ya, yang dalam hadis itu satu langkah itu menghapus dosa, gitu kan? Itu juga sehat itu kan. Maka di komunitas PAZ itu ada kebiasaan PR. Jadi pasien yang berobat itu kita kasih PR. Salah satu PR-nya adalah berjalan. Makanya saya nggak setuju dengan kias ini, Zat. Apa namanya, perputaran roda itu dikiaskan dengan langkah gitu. Satu putaran satu langkah gitu. Karena kan beda gitu. Tapi yang jelas ada pahalanya kan langkah gitu. Langkah. Iya. Tapi kalau satu roda itu kan hanya dikiaskan ke tapi nggak dapat kesehatannya tadi. Ya, karena kalau pahala, makanya saya juga nggak setuju ada pahala gitu kan. Kan tadi apa yang Allah perintahkan itu kan baik. Salah satunya kan ini kan udah ketentuan kan. Betul. Satu langkah itu ada menghapus dosa, mengangkat derajat dan seterusnya. Gitu. Tidak bisa dikiaskan dengan wallahu alam itu bisa dikiaskan atau enggak ya. Ya wallahu alam ya, yang jelas pasti manfaatnya akan beda. Maka kenapa ada sahabat yang izin kepada Rasul untuk pindah rumah. Gitu kan, pindah rumah karena rumah terlalu jauh, alasannya juga bagus itu kan, supaya tidak ketinggalan sholatnya, supaya lebih sering itikaf ke masjid. Tapi Rasulullah enggak, justru tetap mempertahankan agar sahabat ini tetap rumahnya jauh. Karena tadi ya keutamaannya banyak banget, gitu kan. Kalau dekat dengan masjid, langsung masjid nggak ketemu orang. Kalau jauh jalan ketemu orang, minimal assalamualaikum. Pulang nanti barangkali dapat tentengan, ini ada rezeki. Jadi banyak hal lah keutamaannya kalau kita tuh jalan gitu. Tapi kan nggak didapatkan dengan naik motor, Sob. Ya, kalau motor di stop sudah kabur gitu kan. Pak mau ada rezeki, udah kabur gitu. Berhentiin aja. Nah, terkait olahraga, Sob. Nah, banyak yang merubah pola olahraga di bulan Ramadan itu menjadi di malam hari, Sob. Terutama misalnya kita yang suka futsal tuh. Kalau siang kan menguras tenaga ya, capek, maka dirubah ke malam hari. Menurut antum seperti apa? Dalam hadis itu ada nggak larangan olahraga di malam hari? Gitu. Kalau lihat latihan Rasulullah ya, latihan para sahabat itu perang itu kan, menyiapkan perang itu kan sebenarnya tidak mengenal siang dan malam ya. Persiapan untuk perang itu pasti ada latihan ya, dan mengadakan fisik gitu kan. Tapi kalau ngelihat dari Al-Quran itu kan bahwa malam itu diciptakan untuk istirahat, siang untuk bekerja. Sekarang tinggal kaitkan kira-kira ketika olahraga itu akan sama dengan bekerja atau tidak, gitu kan.
Atau kalau memang mentok-mentok nggak ada sama sekali waktu, saya kira nggak masalah kalau malam. Yang jelas jangan sampai terlalu malam. Ya, kalau nggak salah itu saya pernah baca itu mulai pukul 22 itu bisa udah tidur, udah istirahat. Ya, karena kondisi otak ini akan beda ketika kita itu begadang sampai malam. Ya, dan bahkan dalam hadis itu kalau nggak salah Rasul membenci pembicaraan setelah Isya ya. Nah, jadi intinya setelah Isya itu adalah waktu untuk untuk istirahat, kemudian untuk ta'abbud pada Allah gitu kan. Tapi bagusnya memang kalau ada siang, ya lakukan siang. Ya, walaupun dalam keadaan puasa. Pun puasa. Ya jangan, kan tadi alternatifnya tidak hanya futsal gitu kan. Kalau futsal memang berat gitu kan. Ya tadi minimal jalan tadi menggerakkan agar edaran darah itu lancar. Kan intinya bagaimana bahwa tubuh kita itu kan bergerak. Gitu kan. Kemudian dengan bergerakan tubuh maka darah itu akan lancar. Darah itu nanti akan membawa oksigen dan nutrisi itu ke seluruh sel-sel tubuh kita. Tadi kita sudah bahas tentang hati ya. Pola pikir, hati, kemudian pola makan, dan pola hidup. Pola hidup itu banyak ya. Olahraga, kemudian sholat. Maka Rasulullah sholu kama ra'aitumuni sholli. Sholatlah sebagaimana gerakan-gerakan sholat. Termasuk gerakan-gerakan. Jadi inti dari semua ini berarti kalau mau sehat tuh ikut taat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikuti Rasulullah sehat. Berarti emang benar-benar Islam itu way of life. Sangat-sangat banget itu kan. Jalan hidup. Jalan hidup banget itu kan. Insyaallah kalau benar-benar bisa sesuai dengan tuntunan, kita tidak akan tidak akan salah jalan. Iya. Berarti benar. Namanya pola itu kan seorang penjahit. Dan itu buat pola ya. Pola apapun dibuat ketika diserahkan kepada penjahit yang berkompeten pasti jadinya sama. Ya, kemudian pola olahraga yang diet misalnya, dia pengen diet, dia ngikutin pola si A misalnya, dia ikutin sama persis, insya Allah jadi juga. Ya, sama ya. Ketika kita ingin mengikuti pola sehat, ya ikuti Rasulullah. Sudah jelas sudah ada polanya gitu kan. Jadi pola itu tinggal ATP plug gitu kan. Tinggal ngikutin aja. Amati tiru plak. Modifikasi boleh lah. Seperti dulu kan ya. Nggak ada pingpong. Ya. Sekarang boleh olahraga. Oh ini masalah pingpong, badminton, kemudian tenis itu dibahas di PAZ itu. Oh gitu. Iya, itu pola-pola olahraga mana yang dianjurkan, mana yang tidak direkomendasikan. Nah, kira-kira apa yang dianjurkan dan apa yang tidak? Jelas ya. Kalau di Islam itu kan ada hadis itu kan asibahah, renang, kemudian berkuda dan memanah dan bergulat. Ada hadis juga yang bergulat, kadang melatih otot juga. Nah, tinggal ini dikiaskan aja kira-kira renang itu mana yang bisa menyepadani atau menyamai dengan renang. Kira-kira ada nggak? Berarti seluruh badannya kalau renang. Ya, tangan. Karena renang itu sehat karena nafas. Ketika kita menyelam aja, kita diem aja, itu jantung sudah mengompa dengan kuat, ya kan? Artinya tadi jantungnya lemah, jadi yang lagi edaran darah juga lancar. Belum kalau kita gerakin itu kan semua tubuh gitu kan, bukan satu sisi. Beda olahraga dengan satu sisi. Misal maaf ya, badminton itu satu sisi. Ketika setiap hari olahraganya itu satu sisi dan nggak bisa mengembalikan, nggak bisa netralisir. Nah ini yang saya temuin pasien-pasien itu salah satunya adalah orang yang masa mudanya itu sering olahraga dengan mengakibatkan satu sisi, tapi nggak langsung dinetralisir, dikembalikan ke rangkanya. Gitu. Jadi yang besar hanya tangan. Ya ini, gitu. Bukan hanya tangan aja, tapi kan seluruh tubuh. Jadi yang diaktifkan seluruh tubuh, maka tubuh yang tidak diaktifkan itu nanti akan ada penyimpangan. Enggak. Ya, saraf kecepet kayak atau apa gitu. Kecuali kalau bisa main dua, ya setengah jam ke kanan, setengah jam kiri gitu kan. Tapi kan jarang. Sepertinya nggak mungkin. Jarang gitu kan. Dan nggak mungkin kayaknya. Bisa dua-duanya. Kalau kidal aja, kalau tangan kanan aja. Tadi saya terkait dengan kias dari olahraga renang kira-kira apa gitu sekarang. Nah, saya belum menemukan olahraga yang sebaik dengan renang. Kalau sepak bola bisa nggak? Sepak bola kan seluruh tubuh kan bergerak, hanya nggak di air aja, nggak di air aja. Tinggal resikonya aja. Ya, resikonya ada patah kaki dan seterusnya. Makanya nggak jarang ya orang-orang setelah futsal itu kan meninggal dunia.
Iya, ya kan? apalagi malam hari. Ya ini malam sering hari ada ya itu bisa serangan jantung kalau bisa dikatakan angin duduk. angin duduk gitu kan jantung koroner biasanya. Iya, iya. Berarti termasuk nggak recommended lah. Berarti tetap yang paling Ya recommended asal itu tidak berlebihan dan bisa ngontrol. Kadang-kadang orang kan nekat gitu kan. Iya, iya. Olahraga maksain. Harusnya dengan usia sekian ini dia mampunya itu setengah jam. Ya wes setengah jam tuh istirahat. Tapi ada yang ngotot karena belum ngegulin atau masih kalah. Akhirnya kan wah, apalagi tambah emosi. Udah badan energi sudah nggak seimbang, tambah dengan emosi, itu kan darah itu kan pasti nggak stabil tuh darah kalau emosi itu. Udah kena tuh. Berarti yang tetap recommended itu adalah yang diajarkan Kalau bisa 3 tuh, ya, Rasulullah iya, SAW. 4 tadi. Berarti tetap kita harus olahraganya itu. Harusnya itu. Renang, memanah, berkuda, gulat. Iya. Minimal jalan tuh bagus itu. Karena kalau Rasulullah itu jalan itu kan jalan Rasulullah kan kebut ya. Cepat hingga beberapa sahabat itu sering ketinggalan. Ya, itu maka kenapa di PAZ itu terinspirasi dari jalannya Rasulullah. Itu setelah penelitian ada tuh penelitian kenapa masih jalan tuh itu ada ininya. Tekniknya Ada tekniknya apa dia jinjit atau enggak gimana? Tetap biasa. jalan Tetap biasa. napak biasa. Jalan napak dan biasa. Hanya ada agak diperpanjang langkahnya. Tidak timik-timik gitu nah. Tidak banyak. Kalau timik-timik itu apa ya? Pelan-pelan, dikit-dikit. Itu nanti tumpuannya di lutut nanti. Di sendi-sendi itu nanti yang akan kena. Tapi kalau panjang itu menggerakkan sampai pinggul. Tapi kan teknik tadi, apa namanya, biar dapat pahala banyak karena hitungannya per langkah. Jadi langkahnya diperpendek gitu. Ya. Nah, ini benar atau tidak? Kita kan selain mendapatkan pahala, dosa juga kan pengen sehat kan. Itu. Jadi Intinya perlu kalau sehat, ikut Rasulullah. Iya. Rasulullah itu kan jalannya itu kan cepat itu. Dengan langkah yang Dengan lebar. panjang. Iya. Itu tentang olahraga ya. Pola lain juga tadi olahraga ya, pola sholatnya. Ya kan? Sholat gerakan tuh. Iya, makanya gerakan itu kan posisi pertama yang kita lakukan itu adalah bagaimana posisi kaki kita. Jari-jari kita itu biasanya kan banyak orang kan jarinya itu kan nyerong. Ya, kalau nyerong, ya sedangkan hadis itu kan saat sholat berjamaah itu kan mata kaki itu mata kaki. Ya, kalau jari kakinya itu nyerong, itu pasti nggak akan ketemu mata kaki, ketemunya ujung jari gitu kan. Iya, kelingking kaki gitu kan. Tapi kalau lurus, ya, nah ketika lurus itu seluruh anggota tubuh itu dalam kondisi mustaqim, ya, lurus. Ya, ketika lurus maka dari lututnya ada engsel ya. Jadi kalau berdiri itu pas, maka sendi-sendi di lutut itu ya sesuai dengan fitrah. Kemudian pinggul juga sampai atas. Berarti ini kalau pengen di breakdown nih nggak selesai. Sholat aja luar biasa banget itu. Dari takbirnya, dari rukuknya. Kadang-kadang ada orang yang dibenerin cara rukuknya itu bisa 3 bulan. Karena tulangnya itu sudah terlalu cek ya. Sudah baku begini, jadi ketika mau membenarkan cara rukuk seperti sehingga di hadis itu sampai gelas ya nggak tumpah itu butuh waktu juga, tekan biasakan seperti ada treatmentnya gitu. Belum lagi nanti di toharoh segala macam. Betul, toharohnya seperti apa itu sehat banget itu. Jadi toharoh nggak sekedar toharoh, kadang-kadang orang kan ini juga pola juga ya, pola hidup Rasulullah ya terkait dengan agama. Orang wudu hanya sekedar wudu, mengukur kewajiban. Padahal kalau dimaknai, masya Allah gitu kan, kalau kita wudhu misalnya berapa banyak dosa yang sudah kita lakukan. Kan setiap air wudhu itu kan akan bergugur dosa-dosa kita. Kita masya Allah gitu kan, bisa merasakan dinginnya air itu kan suatu kenikmatan. Kita sudah mendapatkan air itu suatu kenikmatan. Ya kemudian kita makanya kenapa Rasulullah ketika wudhu itu nggak boleh untuk istilahnya israf air, ya secukupnya aja. Itu menunjukkan bahwa masuk Islam itu sangat-sangat menjaga kelestarian alam gitu kan. Nah, wudu dengan dimaknai itu rasa pisan itu kan. Jadi hati tenang, nggak terburu-buru. Kalau terburu-buru pasti nggak tenang. Kalau nggak tenang pasti jantung itu nggak sehat. Makanya kenapa sholat itu larangan untuk sholat seperti sholatnya ayam. Itu pasti nggak sehat itu. Ya. Sholat seperti ayam itu seperti apa? Ya nggak tumak ninah gitu, cepat itu, tek, ya. Apalagi harusnya sholat itu kan
ya, ketika dalam posisi yang benar, posisi struktur itu sampai lurus, baru beralih ke gerakan. Ya, kalau kita sholat bulan Ramadan, apalagi tarawehnya sampai 23 apa 40, itu harus sehat banget. Seharusnya. Kalau sholatnya benar. Nah ini sholatnya ayam. Iya, cuma berapa menit gitu kan, nggak tumakninah. Bahkan bacaannya juga Iya. wallahu alam kalau Ya pokoknya terlalu cepat. ya, yang tidak mengikuti Rasulullah, baik itu dalam ibadah, polanya yang tadi, insya Allah ya. Iya, jadi ibadah itu juga kan ada tata cara yang harus Betul, iya. dipatuhi, ada syarat rukun dan seterusnya. Intinya kalau seandainya kita mengikuti itu semua, insya Allah kita akan hidup sehat. Akan lebih sehat. Nah, masalahnya kadang-kadang kita itu tidak tahu ya, terutama masyarakat pada umumnya lah, masyarakat itu tidak tahu bagaimana cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita mungkin belajar ngaji hanya waktu kecil, belajar sholat hanya waktu kecil, tidak terus memperbaiki gitu. Mungkin di Ramadan ini saatnya kita menggali lagi ilmu menggali lagi tentang keislaman kita gitu. Kita harus mempelajari Islam gitu. Secara kafah. secara kafah supaya hidup kita itu sehat. Sehat hati, bersehat badan. Ya banyak hal lah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Itu sholat yang dijalankan dengan benar. Ya. Kalau nggak benar ya sholat jalan, maksiat jalan juga. STMJ, sholat terus maksiat. Nah, berarti intinya kita harus belajar saja tentang yang mau kita jalani dalam hidup ini, karena tadi Islam is the way of life. Ivan itu jalan hidup. Sebagaimana kalau misalnya ada TV, itu pasti ada buku manual booknya. Berarti kita hidup ini ada manual booknya, dan itu ada dalam Islam. Jadi intinya kalau kita pengen sehat, taat kepada Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis. Taat pada aturan Islam. Ya, karena Allah itu nggak mungkin memerintahkan sesuatu, melarang sesuatu tanpa memikirkan efeknya. Iya, karena udah yang tahu baik itu Allah. Yang tahu buruk itu Allah. Hanya kadang-kadang manusia itu ya sudah diberikan manual book, gitu kan. Kalau nanti nanjak, ya giginya 1, ngeyel, gitu kan. Giginya 4, hancur. Mundur, hancur gitu kan. Sama manusia udah diberikan, makanlah, jangan berlebih-lebihan. Wah, makan apa aja gitu kan, akhirnya sakit gitu kan. Maka kenapa harusnya kalau kita puasa 30 hari ya, saudara haji jadi ya sumutasihu, harusnya pasca Ramadan itu sehat. Tapi ternyata ini fakta ya, fakta bertahun-tahun, setiap tahun ketika lebaran itu rumah sakit bertambah. Ramadan memang berkurang, tapi ketika Idul Fitri itu bertambah rumah sakit. Karena banyak juga yang balas dendam tuh. Iya, selain balas dendam juga makannya kan apa aja, santan, ya, apalagi berkali-kali dipanaskan, kemudian mampir ke sana, sirup ini, sirup itu, kemudian ada yang bersoda, soda ini, soda itu, udah mau akan semua dimbat, nah itu, tinggal tunggu aja nanti. Mungkin ada yang aman-aman aja, tapi sebenarnya nggak aman. Ya, karena dia itu sudah menyampah, udah memasukkan dalam tubuhnya itu sampah, ya, hal-hal yang nggak baik gitu kan. Ya harusnya 11 bulan kita nyampah, ya sebulan Ramadan kita cleaning gitu kan, dibersihkan. Tapi ternyata Ramadan juga nggak bersih juga. Juga dibersih juga gitu kan. Ya maka kenapa inflasi gitu kan? Ramadan ini inflasi naik. Iya, berarti harus kita perbaiki semua, kita jadikan momen Ramadan ini benar momen untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan taat itulah kita akan sehat gitu saja. Iya, insyaallah. Karena yang taat sehat itulah Allah. Dan maka Allah memberikan jalan yang harus kita lalui gitu. Aturan-aturan yang harus kita taati. Alhamdulillah sudah kita dengar bersama ya tentang trik
bagaimana sehat di bulan Ramadan. Sebenarnya intinya itu hanya satu. Jadi supaya kita sehat pada bulan Ramadan, kita adalah taat kepada aturan Allah dan Rasul. Kesehatan itu buah dari ketaatan. Kesehatan itu buah dari ketaatan. Kesehatan itu merupakan bonus dari ketaatan. Tapi jangan kita niatkan puasa itu untuk sehat. Iya, betul. Kita tetap beribadah untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah tetap mencari ridho Allah, dan sehat merupakan bonus, sesuatu yang niscaya, sesuatu yang pasti, karena itu merupakan janji dari sebab akibat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua termasuk golongan mukhlisin. Amin, amin. Puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita termasuk orang-orang yang sehat jasmani dan rohani, dan semoga kita semua akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin, amin. Mungkin itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa berbuka puasa, zahabaz zama'u wa batallatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Telah hilang dahaga, urat-urat telah basah, dan telah diraih pahala insyaallah.